Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait modul ajar yang telah saya buat, yaitu modul ajar mata pelajaran kearsipan fase F untuk SMK kelas 10 dengan program keahlian yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Selanjutnya, dalam modul ajar ini, bab yang akan saya ajarkan yaitu terkait ruang lingkup kearsipan dan prosedur pengelolaan arsip, bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang selanjutnya ada informasi umum terkait modul. Yang pertama ada identitas modul untuk satuan pendidikan yaitu SMK Negeri 1 Wonosobo. Bidang keahliannya bisnis manajemen dengan program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, mata pelajaran kearsipan untuk kelas 10, tahun pelajaran 2022-2023 dengan estimasi waktu 12 kali 45 menit, itu terdapat 4 kali pertemuan. Dalam satu kali pertemuan ada 3 jam pelajaran. Untuk kompetensi awal, kemampuan awal yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik untuk dapat mempelajari modul ini adalah peserta didik mengetahui apa itu arsip dan kearsipan, sehingga nantinya peserta didik mampu memahami terkait ruang lingkup arsip dan dapat melakukan praktek terkait pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Setelah mengikuti pembelajaran ini, profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul pada diri para peserta didik adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pembelajaran ini, yaitu ada sarana yang digunakan yaitu PowerPoint, buku pembelajaran yang berkaitan dengan arsip, video pembelajaran, dan dokumen arsip. Selanjutnya ada prasarana yang digunakan yaitu laptop, LCD dan proyektor, map, perforator, stempel agenda, cap, numerator, dan label. Untuk target peserta didik, perangkat ajar ini dapat digunakan oleh guru untuk mengajar peserta didik di kelas 10 dengan maksimal jumlah peserta didik adalah 36 orang. Pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, terdapat suatu target bagi peserta didik yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi, peserta didik reguler atau tipikal pada kelas 10 MPLB, dan selanjutnya peserta didik dengan kesulitan belajar. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran discovery learning dengan metode yang digunakan yaitu ada eksplorasi, diskusi, ceramah, praktik, dan juga presentasi. Yang selanjutnya masuk ke komponen inti. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu tujuan peserta didik mampu menjelaskan tentang ruang lingkup arsip. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi peralatan kearsipan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prosedur pengelolaan arsip masuk dan keluar. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan prosedur pengelolaan arsip. Yang kelima, peserta didik mampu membuat buku agenda, surat masuk, dan surat keluar. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Dengan mempelajari terkait dengan konsep dasar kearsipan, maka diharapkan peserta didik akan mendapatkan informasi terkait pengertian arsip, peralatan arsip, fungsi arsip, dan cara pengelolaan arsip, surat masuk, dan surat keluar. Selanjutnya ada pertanyaan mematik. Untuk pertanyaan pematik yaitu apabila kalian menjadi seorang sekretaris selalu terdapat surat masuk, menurut kalian bagaimana cara pengelolaan surat tersebut dari diterima sampai diarsipkan? Nantinya pertanyaan mematik ini akan ditanyakan oleh guru kepada para peserta didik.
Selanjutnya ada persiapan pembelajaran untuk kompetensi dasar yang digunakan, yaitu ada memahami arsip dan kearsipan, ruang lingkup arsip, lalu ada memahami prosedur pengelolaan arsip, surat masuk dan surat keluar. Untuk kegiatan pembelajarannya di sini pada pertemuan pertama yaitu ada pendahuluan yang dilaksanakan secara 15 menit. Dalam pendahuluan ini kegiatannya yaitu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, guru menyapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kelima, guru memberikan motivasi dengan membimbing peserta didik memahami pentingnya pengelolaan arsip di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk inti pembelajarannya nanti dilaksanakan selama 100 menit, yaitu kegiatannya yang pertama ada memberikan pertanyaan mematik terkait kearsipan. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan mengemukakan pendapat mengenai kearsipan dan arsip. Yang ketiga, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok berdiskusi dan mencari informasi terkait ruang lingkup arsip. Yang kelima, peserta didik mengolah data yang telah didapatkan. Yang keenam, setiap kelompok membuat kesimpulan terkait hasil diskusi tersebut. Untuk penutupnya, itu ada 20 menit. Nanti yang dilakukan adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, guru menyampaikan kepada peserta didik terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Selanjutnya pada pertemuan kedua yang akan dibahas yaitu masih sama seperti pertemuan pertama, yaitu ruang lingkup arsip dan kearsipan. Untuk pendahuluannya dilaksanakan selama 15 menit. Untuk pendahuluannya masih sama dengan pendahuluan yang dilakukan pada pertemuan selanjutnya, sebelum pertemuan sebelumnya. Untuk inti dilakukan selama 100 menit, yaitu kegiatannya siswa melakukan diskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Kelompok-kelompok tersebut membuat kesimpulan pada pertemuan sebelumnya menjadi PowerPoint yang akan digunakan untuk presentasi. Yang ketiga, setiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusi mereka. Yang keempat, melakukan diskusi berupa tanya jawab selama presentasi. Untuk penutupnya dilaksanakan selama 20 menit. Untuk penutup sama dengan penutup yang dilakukan pada pertemuan pertama. Selanjutnya pada pertemuan ketiga ini akan membahas tentang prosedur pengelolaan arsip. Untuk pendahuluan dilaksanakan selama 15 menit, yaitu kegiatannya akan dilakukan adalah guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang kedua, guru menyapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kelima, guru memberikan motivasi dengan membimbing peserta didik memahami pentingnya pengelolaan arsip di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk inti dilakukan selama 100 menit. Yang pertama, guru menjelaskan terkait prosedur pengelolaan arsip. Selanjutnya dilanjutkan dengan penayangan video pembelajaran terkait prosedur penyimpanan arsip. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengekspor pengetahuan mereka dengan mengemukakan pendapat mengenai jenis dan perbedaan antara surat masuk dan juga surat keluar.
Yang ketiga, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan pencarian informasi terkait peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola arsip. Selanjutnya, peserta didik mengolah informasi yang telah mereka dapatkan. Tiap kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Untuk penutupnya masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan keempat, pertemuan terakhir, ini membahas terkait prosedur pengelolaan arsip. Untuk pendahuluannya dilakukan selama 15 menit, yang mana pendahuluan pada pertemuan 4 ini sama dengan pendahuluan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk inti dilaksanakan selama 100 menit. Untuk kegiatannya yang pertama, siswa membuat buah agenda surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, siswa melakukan praktek cara pengumpulan surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, siswa melakukan praktek dengan bahan dan peralatan yang sudah disediakan. Untuk penutupnya, dilaksanakan selama 20 menit. Yang pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, guru menyampaikan evaluasi terkait praktek yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, guru menyampaikan kepada peserta didik terkait kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Selanjutnya ada bentuk asesmen. Ada 3 bentuk asesmen, yaitu yang pertama tertulis menggunakan teks objektif berupa pilihan ganda. Yang kedua, performa melalui teknik observasi yang dilakukan oleh guru dengan cara mengamati kinerja peserta didik dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan, yaitu pekerjaan praktek. Untuk sikap yang dinilai yaitu sikap disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Untuk jenis asesmennya, yang pertama ada asesmen sebelum pembelajaran atau biasa disebut asesmen awal, yaitu asesmen diagnosis yang diperoleh melalui survei terkait karakter serta minat peserta didik. Survei ini dapat dilakukan dengan memberikan lembar pertanyaan kepada peserta didik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran diperoleh dengan menilai hasil kerja peserta didik selama kegiatan presentasi dan praktek pengelolaan arsip. Untuk selanjutnya, ada asesmen pada proses pembelajaran berupa pilihan ganda. Di sini terdapat 10 soal pilihan ganda yang berkaitan dengan ruang lingkup arsip dan prosedur pengelolaan arsip. Untuk uraiannya terdapat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan kearsipan. Yang pertama ada menjelaskan mengenai ruang lingkup arsip. Yang kedua menjelaskan fungsi peralatan arsip. Yang ketiga menjelaskan prosedur pengelolaan arsip. Yang keempat menyebutkan peranan dan fungsi arsip. Yang kelima menjelaskan terkait perbedaan buku agenda surat masuk dan juga buku agenda surat keluar. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan sedang agar mereka dapat lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Yang kedua ada remedial. Remedial ini nantinya diberikan kepada peserta didik yang memiliki pencapaian yang rendah. Jenis remedial yang diberikan dapat berupa soal-soal latihan agar peserta didik dapat memahami materi terkait kearsipan dengan baik. Untuk refleksi ada refleksi untuk guru dan refleksi untuk peserta didik. Refleksi untuk guru yaitu yang pertama, apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran? Apa saja kesulitan siswa yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran? Apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik? Apa level pencapaian siswa dalam kegiatan pembelajaran ini? Dan yang terakhir, apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? Refleksi untuk peserta didik yang pertama yaitu hal-hal apakah yang masih belum dipahami dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, apakah metode yang dilakukan dapat membuat
siswa memahami konsep yang telah diberikan oleh guru. Apakah ada kendala pada selama melakukan kegiatan pembelajaran? Yang selanjutnya memasuki lampiran terdapat yang pertama lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik, teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Soal praktik, yaitu lakukan prosedur penanganan surat masuk dan keluar sesuai dengan prosedur yang benar. Persyaratannya yaitu telah memenuhi pengetahuan sebesar 80% terkait dengan ruang lingkup arsip dan prosedur pengelolaan arsip. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah map, perforator, stempel agenda, cap, numerator, label, ATK, dan juga dokumen arsip. Langkah kerjanya, yang pertama siswa membuat buku agenda surat masuk dan keluar. Yang kedua, melakukan pengelolaan surat masuk dan keluar menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh guru. Selanjutnya, kumpulkan hasil praktek kepada guru. Untuk penilaian yang dilakukan yaitu 60% ketepatan prosedur yang digunakan dalam praktek, 30% kerapian dalam pengerjaan, dan 10% ketepatan waktu yang digunakan untuk mengerjakan. Selanjutnya, ada bahan bacaan untuk guru dan peserta didik yang berkaitan dengan arsip, ruang lingkup arsip, dan prosedur pengelolaan arsip, surat masuk, dan surat keluar. Untuk rangkuman, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dibuat dan diterima oleh negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, kumpulan surat-surat yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan disimpan secara rapi di suatu tempat juga termasuk dalam pengertian arsip. Untuk glosarium yaitu ada record, media magnetik, warkat, autentik, integritas, sentral, arsip sentral, arsip unit, informatoris, yuridis, historis, ilmiah, guide, folder, dan korespondensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.